Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 11 SMA Islam Sudirman Pakis. Baik, ini adalah bab ketiga yang akan kalian pelajari setelah mempelajari bab 1, yaitu asam basa, kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis dan titrasi, dan sekarang adalah lanjutannya, yaitu larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini, kalau misalnya kalian itu sudah memahami bab 1 dan bab 2 dengan baik, insya Allah nanti di bab ketiga, larutan penyangga, kalian juga bisa memahami materi ini dengan lebih baik. Kenapa? Karena dengan memahami materi bab 1 dan bab 2, kalian akan lebih mudah dalam mempelajari bab 3, karena masih ada kaitannya. Seperti itu, ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga, di mana larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH agar tidak berubah. Jadi yang namanya larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH, agar pH-nya itu tidak berubah. Jadi entah ketika itu ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, ataupun ketika diencerkan, dia perubahan pH-nya tidak akan banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung dengan apa yang dimaksud dengan larutan penyangga, di sini Budian akan mencontohkan larutan penyangga yang ada di dalam tubuh kita. Pada saat kita makan dan juga minum, itu kan kita mengkonsumsi antara satu orang dengan yang orang lain itu kan pasti berbeda-beda dan juga bervariasi. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kadar pH darah yang ada di dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana ya cara agar kadar pH di dalam darah itu bisa tetap stabil walaupun kita mengkonsumsi berbagai macam bahan pangan yang memiliki variasi dengan pH yang berbeda-beda? Caranya adalah dengan memanfaatkan si larutan penyangga ini. Jadi, larutan penyangga ini memang diciptakan untuk menstabil kadar pH pada reaksi kimia di sejumlah laboratorium ataupun pada badan manusia. Jadi, Allah itu benar-benar sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Jadi, dari hal-hal yang besar sampai hal-hal kecil sudah amat sangat dipikirkan sekali. Jadi, sangat luar biasa sekali. Nah, jadi gini, buffer atau larutan penyangga itu adalah suatu larutan yang bisa dipakai dalam memberikan kestabilan pada pH darah pada waktu berlangsungnya pemberian tambahan garam maupun basa dan asam pada tubuh seseorang. Jadi, pH-nya itu tidak akan mengalami perubahan secara drastis pada saat pemberian garam, basa, ataupun asam tersebut. Disebabkan karena pada buffer tersimpan unsur asam yang bisa menangkal atau mencegah peningkatan pH yang terlalu melebihi batas sewajarnya. Jadi, di sini akan Budian tuliskan terlebih dahulu, perlu kalian ketahui bahwa nama lain dari larutan penyangga itu, larutan penyangga itu bisa juga disebut dengan larutan dapar atau bisa juga disebut dengan larutan buffer. Itu ya. Jadi ada beberapa istilah. Jadi kalau misalnya nanti Budian di soal itu tidak menggunakan kata larutan penyangga, tapi menggunakan dapar ataupun dengan menggunakan buffer, kalian jangan bingung. Nah, untuk sifat dari larutan penyangga itu sendiri, yaitu yang pertama, harga pH tidak terlalu berubah jika ke dalam larutan ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa. Jadi nanti pH-nya ketika ditambahkan asam, dia akan, mohon maaf, oke, oke. Jadi ketika ditambahkan sedikit asam, itu nantinya dia akan mengalami perubahan sedikit. Nah, dia akan mengalami perubahan sedikit, sedikit turun.
Sedangkan kalau misalnya ditambahkan basa, dia akan naik sedikit pH-nya. Jadi kalau misalnya Budian punya pH awal sekitar misal, oke, misal pH awalnya itu adalah 7,4. Nah, oke, kita update di sini ya. Nah, misal pH awalnya adalah 7,4. Oke, misal pH awal itu adalah 7,4. Ketika ditambahkan asam, itu pH-nya turun, tapi dengan sedikit, jadi 7,3. Ketika ditambahkan basa, ternyata menjadi 7,5. Jadi rentang antara pH awal dengan ketika ditambahkan asam atau basa itu tidak terlalu jauh. Begini ya. Nah, kemudian pH-nya itu tidak berubah jika larutan diencerkan. Ketika ditambahkan air, dia akan tetap dengan pH 7,4. Gitu ya. Oke, kemudian akan melanjutkan lagi. Next, untuk yang selanjutnya. Nah, misalnya di sini Budian sudah punya contoh soal. Di sini sudah punya contoh soal. Kalian bisa mengamati di sini ada beberapa macam larutan. Ada larutan 1, larutan 2, kemudian ada juga larutan 3. Di sini bisa kalian lihat ya ada larutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pertanyaannya adalah perhatikan data percobaan di atas. Larutan yang memiliki sifat penyangga adalah, ingat bahwa penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH atau tidak mengalami perubahan yang signifikan ketika ditambahkan asam, basa, atau diencerkan. Nah, ingat ya kata kuncinya yaitu adalah dapat mempertahankan pH. Jadi, di sini coba kita cross check. Misal larutan 1, pH awalnya itu 5,6. Kemudian basanya ternyata menjadi 6, kemudian asamnya 5. Nah, kira-kira ini mengalami perubahan yang signifikan nggak? Dari 5,6 ketika ditambahkan basa kan memang pH-nya naik sedikit ya, tapi kok ini menjadi 6, berarti kan naik 0,4. Kemudian ketika diberi sedikit tambahan asam, ternyata turun sejumlah 0,6. Berarti lumayan signifikan ya ini ya, berarti ini bukan larutan penyangga. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di nomor larutan 2. Awalnya itu adalah 5,4. Kemudian ketika setelah ditambahkan basa, ingat ketika ditambahkan basa itu berarti naik sedikit, ketika ditambahkan asam maka akan turun sedikit. Nah, awalnya 5,4 menjadi 5,42. Oke, ini berarti bisa mempertahankan pH ya. Kemudian ketika ditambahkan sedikit asam maka pH-nya akan turun sedikit dari awalnya 5,4 menjadi 5,38. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nomor 2 adalah larutan penyangga. Kita cross check. Di opsi nomor 1 itu kan salah ya. Oke, berarti A salah. Kemudian nomor 2 betul. Nomor 2 itu ada di B. Nah, hanya di B. Tapi kita cross check dulu apakah 3 ini betul atau salah. Kita lihat. Awalnya itu 5,2, kemudian ketika ditambahkan basa menjadi
5,25. Oke, berarti naik 0,05 ya. Kemudian ketika ditambahkan asam turun menjadi 0,02 ya, 5,18. Oke, betul ya. Ini adalah larutan penyangga. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah bebek. Oke, kemudian ini akan kemudian lanjutkan lagi. Kita akan melaju ke pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam larutan penyangga. Jadi hanya ada dua sih sebenarnya, yaitu larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga asam itu berarti apa, Bu? Larutan penyangga asam itu ciri-cirinya yang pertama, dia itu memiliki pH kurang dari 7. Kita tahu ya bahwa yang namanya pH asam itu kan pasti kurang dari 7. Oke, nah sini pH kurang dari 7. Kemudian larutannya itu terdiri dari asam lemah dan garamnya. Itu ya. Misal Budian kasih contoh. Contoh, oke. Misal untuk asam lemahnya, Budian punya CH3, COONA, garamnya. Ingat, garamnya ini ada basa konjugasi asam lemahnya. Ingat, basa konjugasi itu apa? Basa konjugasi itu spesies yang kekurangan 1H plus dari asam. Jadi kalau misalnya awalnya itu kan, oh sorry, ini Budian hapus dulu. Oke, ini misal contohnya Budian memberikan contoh asam lemahnya itu adalah, oke, misal Budian kasih contoh asam lemahnya itu adalah CH3COOH. Ini kan asam lemah. Oke, basa konjugasi. Basa konjugasi itu berarti kehilangan 1H plus ini toh. Ini loh. Nah, berarti menjadi apa? Berarti menjadi CH3COO min. Ini adalah basa. Nah, ini adalah basa konjugasi dari si asam lemahnya. Berarti bagaimana, Bu? Konjugasi. Konjugasi. Oke. Berarti garam apa yang mengandung CH3COO-min? Contohnya, misal kemudian mengambil garam CH3COONA. Ini adalah garamnya. Kan kalau misalnya CH3COONA, itu bisa kita uraikan toh menjadi apa? CH3COO min sama Na plus. Seperti ini. Jadi kayak gini. Kalau larutan penyangga asam, itu terdiri dari asam lemah dan garamnya. Ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya larutan penyangga asam, lalu rumusnya bagaimana, Bu? Rumusnya gampang sekali. Oke, untuk rumusnya berarti nanti kalian menggunakan rumus karena asam ya. Asam itu pasti mengandung spesies yang namanya H+. Ingat, berarti H+ sama dengan Ka, karena yang memiliki Ka, tetapan ionisasi asam, itu hanya yang sifatnya lemah. Kali Na mol asam per Ng. Mol garam dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan X. X itu adalah jumlah valensi asam lemahnya. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam. Kemudian Na adalah mol. L kecil itu kan mol ya. Mol asam lemahnya. Kemudian Ng itu adalah mol garam. Garam itu berarti yang ini ya. Kemudian X. Nah, X ini apa sih, Bu? X ini adalah jumlah valensi dari asam
lemahnya. Nah, itu. Coba silahkan dipahami dulu sebelum kalian ganti ke materi selanjutnya. Bisa kalian capture dulu ya. Oke, Budina lanjut. Berarti kalau misalnya ada penyangga asam, otomatis akan ada yang namanya penyangga basa. Nah, di penyangga basa itu sendiri, oke, di penyangga basa kita tahu ya bahwa basa itu pasti memiliki pH lebih dari 7. Kemudian larutannya itu terdiri dari basa lemah dan garam. Oke, basa lemahnya apa Bu? Misal Budian kasih contoh, basa lemahnya itu adalah NH3. Kan basa lemah ya. Kemudian garamnya. Garamnya itu berarti yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Ingat, asam konjugasi itu apa? Masih ingat nggak asam konjugasi? Oke. Kalau basa konjugasi itu kekurangan satu H+ dari asam, berarti kalau asam konjugasi ketambahan satu H+ dari asam. Ini ya. Jadi kalau awalnya itu basa lemahnya NH3, berarti asam konjugasinya adalah apa kira-kira? Masih ada yang ingat materi asam basa? Iya, betul sekali NH4 positif. Nah, sekarang kalian tinggal mencari contohnya kira-kira garam apa ya yang bisa direaksikan dengan si NH4 plus ini, ion amonium ini. Misal kemudian kasih contoh garam NH4Cl. Nah, NH4Cl itu kalau misalnya terionisasi itu kan menjadi NH4 plus sama Cl minus. Kayak gitu ya. Nah, karena di sini dia itu larutan penyangga basa, berarti rumusnya apa, Bu? Berarti rumusnya adalah OH- sama dengan KB kali NB per NG kali X. Oke, keterangan KB itu adalah tetapan ionisasi basa. Ingat bahwa Kb, Ka itu hanya dimiliki oleh asam atau basa yang sifatnya lemah. Nb itu berarti mol basa, kemudian Ng itu berarti mol asam. Nah, kemudian X adalah jumlah valensi ion dari basa lemah. Oke. Contohnya bagaimana Bu untuk X-nya ini? Contohnya, misal Budian punya kayak gini ya, NH4, sorry. Nah, misal Budian punya NH4, 2SO4. Nah, berarti X-nya berapa nih? Kalian tahu bahwa NH4 itu adalah basa lemah, SO4 itu berasal dari asam kuat. Berarti kan ini garam. Tapi yang sifatnya lemah siapa nih? Si NH4. Ya, valensinya berapa? 2. Berarti X-nya adalah 2. Begitu nggak ya? Oke. Nah, silahkan anak-anak dipelajari dulu tentang dasar-dasar dari larutan penyangga. Kemudian untuk cara kerja larutan penyangga dan perhitungan pH akan Budian bahas di video selanjutnya. Budian cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.